Dalam khazanah budaya Jawa, terdapat satu lakon wayang yang sangat terkenal, sekaligus syarat makna sosial dan politik, yaitu Petruk Dadi Ratu. Kisah ini bukan sekadar hiburan dalam pertunjukan wayang kulit, tetapi juga menjadi bentuk kritik sosial, sindiran terhadap kekuasaan, serta gambaran tentang bagaimana manusia bisa berubah ketika memperoleh kekuasaan. Cerita ini termasuk dalam lakon carangan, yaitu lakon yang tidak berasal langsung dari kitab Mahabharata maupun Ramayana, melainkan hasil kreativitas para dalang Jawa yang berkembang sejak masa kerajaan hingga era kolonial. Lakon Petruk Dadi Ratu diperkirakan mulai berkembang dalam tradisi pedalangan Jawa sekitar era Kesultanan Mataram Islam abad ke-16 hingga ke-18. Semakin populer pada masa kolonial Belanda abad ke-19 dan sering digunakan sebagai media kritik politik terselubung. Pada masa kolonial, dalang tidak bisa mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Oleh karena itu, cerita wayang sering dipakai sebagai sarana menyampaikan kritik sosial dan politik secara simbolik. Beberapa pakar pedalangan yang pernah meneliti lakon ini, antara lain Ki Hadjar Harjowirogo, Der Sutarno, Ki Nartosabdo, dan Ki Mantep Sudarsono. Dalam versi cerita yang paling umum, peristiwa terjadi di Karang Kedempel, tempat tinggal punakawan Semar, Gareng, Petruk, Bagong yang melambangkan rakyat biasa, dan kerajaan Ngerancang Kencana atau Loji Tengara yang akhirnya dikuasai Petruk. Tokoh-tokoh penting dalam kisah ini adalah Petruk, anak angkat Semar yang humoris dan melambangkan rakyat kecil. Semar, pemimpin punakawan yang dipercaya sebagai jelmaan dewa dan simbol kebijaksanaan, serta Gareng dan Bagong, saudara Petruk yang merepresentasikan kritik sosial. Alur cerita dimulai dari kehidupan Petruk sebagai rakyat jelata yang sederhana. Nasibnya berubah ketika ia mendapat kesaktian, entah dari pusaka sakti atau wahyu kepemimpinan. Petruk naik tahta menjadi raja dengan gelar Prabu Welgadwelbeh. Awalnya ia ingin menyejahterakan rakyat, namun perlahan ia mulai menikmati kemewahan, menjadi otoriter, dan lupa jati diri. Kekuasaan merusaknya. Ia mengubah aturan, mengabaikan nasihat Semar, dan menindas rakyat. Kejatuhan Petruk terjadi saat Semar turun tangan, menyadarkan, dan mengembalikan Petruk menjadi rakyat biasa. Petruk pun menyesal. Makna filosofis cerita ini sangat dalam. Kekuasaan bisa merusak karakter, pemimpin harus ingat asal-usul, dan kritik sosial dapat disampaikan lewat seni. Meskipun tidak ada tanggal pasti, kisah ini relevan dengan berbagai peristiwa sejarah, seperti kebangkitan dan kejatuhan Napoleon Bonaparte di Prancis, Adolf Hitler di Jerman, dan Ferdinand Marcos di Filipina, yang semuanya menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat mengubah seseorang. Di budaya Jawa, istilah Petruk Dadi Ratu masih digunakan untuk menyindir orang yang berubah setelah mendapat jabatan. Dalam diskursus politik kontemporer di Indonesia, lakon ini kembali menemukan relevansinya. Sebagian masyarakat menggunakan analogi Petruk Dadi Ratu untuk membaca fenomena kepemimpinan Joko Widodo. Sosoknya yang meroket dari kalangan rakyat biasa menjadi presiden dilihat sebagai paralel dari kisah Petruk. Namun perubahan kebijakan di masa kekuasaannya dianggap oleh sebagian kalangan sebagai cerminan dari narasi lupa asal-usul yang menjadi inti kritik dalam cerita ini. Kisah ini adalah cerminan realitas sosial yang abadi, mengajarkan bahwa kepemimpinan harus disertai kebijaksanaan dan kerendahan hati.